Haleluya, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan hari ini saya bicara tema menunggu waktu Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, konteks firman Tuhan ini kita tahu ada satu keluarga, yaitu keluarga Marta, Maria, dan Lazarus yang sangat mengasihi Tuhan dan Tuhan juga sangat mengasihi mereka. Tetapi setelah dikasih Tuhan, menarik buat saya bahwa sekalipun mereka mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, bukan berarti mereka nggak punya masalah. Karena dalam ayat ini dikatakan Lazarus saudaranya sedang sakit. Artinya apa? Jangan kita ngotot kalau menjadi orang percaya supaya kita nggak punya masalah, nggak punya kesulitan. Hidup kita hanya yang nyaman saja. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ayat ini juga mengajar kita bahwa kalau kita sedang punya masalah, maka kita jangan stres, kita jangan kecewa. Kita datang sama Tuhan lalu memberitahukan bahwa apa persoalan yang sedang kita hadapi. Karena Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus dan berkata, Lazarus yang engkau kasih sedang sakit. Tetapi menarik Bapak Ibu dikasih Tuhan, walaupun Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus, tetapi ayat tadi sengaja dia tinggal 2 hari. Artinya apa? Yesus menunda untuk menolong mereka, ya kan? Sepertinya menunda untuk menolong mereka. Nah, tetapi menarik adalah bahwa kalau kita perhatikan ayat ini, Yesus bukan berarti menunda, tetapi dia tahu bahwa waktu yang terbaik untuk menolong Marta dan Maria, ya kan? Nah, sebagai orang percaya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang kita punya persoalan, kita punya penyakit, ya kan, yang semakin parah kelihatannya. Kita punya persoalan ekonomi, tapi setelah dikasih Tuhan kadang-kadang kita lupa. Kita bisa dikuasai oleh emosi kita sehingga kita lupa memberitahukan kabar kepada Tuhan. Dan ada sebagian orang yang memang ingat berdoa kepada Tuhan, tapi dalam doanya dia memaksa waktu Tuhan. Dia nggak sabar menunggu waktunya Tuhan. Bahkan ada orang yang sampai mengancam, ya kan? Lalu memberikan batas waktu. Dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan nggak jawab doa saya, kalau Tuhan nggak dengar saya, beberapa hari lagi saya tidak ke gereja lagi, bahkan saya tidak akan memberikan perpuluhan lagi. Jangan begitu, bos. Iya kan? Kita belajar percaya menunggu waktu Tuhan, karena Yesus berkata, memang Yesus sengaja menunda untuk mengajar murid-muridnya belajar percaya. Kalau mau jujur Bapak Ibu dikasih Tuhan, sangat mudah buat Yesus untuk menjawab doa kita. Ya kan, tinggal kling, doa kita pasti dijawab. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, buat Yesus yang terpenting bukan sekedar doa yang dijawab, tetapi buat Yesus yang terpenting adalah kehidupan kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Saya ngerti dalam Alkitab ada doa-doa yang lama dijawab oleh Tuhan. Makanya dalam Lukas pasal 18 dikatakan, kalau anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Ya, jadi tugas kita adalah hanya berdoa ketika kita punya masalah, dan kita menantikan jawaban Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu pertanyaan sederhana, mengapa kita harus sabar menunggu waktu Tuhan? Yang pertama adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ayat 4. Di situ dikatakan bahwa Yesus memang disampaikan berita kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Tetapi setelah itu, walaupun gak ada orang yang memberitahukan kondisi Lazarus, dia yang sudah mati, tapi Yesus tahu loh. Ya kan? Artinya apa? Yesus bukan hanya tahu masa lalu kita, dia bukan hanya tahu masa hari ini, tapi dia juga tahu masa mendatang. Ya kan? Dia tahu tanpa informasi, tanpa ada yang memberitahukan bahwa Lazarus sudah mati, tapi dia tahu. Artinya apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kita jangan sampai sibuk dikuasai oleh berbagai persoalan yang kita hadapi, tapi ingat bahwa Yesus tahu masa depan kita. Yesus tahu apa yang akan terjadi di depan. Kalau kita yakin Yesus tahu kondisi kita, maka hati kita menjadi tenang. Kita hanya berharap kepada Tuhan, ya kan? Bahwa apapun
yang dirancangkan oleh manusia, hal yang jahat Tuhan tahu dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita harus sabar menunggu waktu Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bisa kita lihat di ayat 11 sampai 14. Di situ diceritakan adalah bahwa Lazarus sudah mati, ya. Tapi ingat, sebelum mereka datang ke rumah Maria, Yesus berkata Lazarus sedang tidur. Lalu murid-murid berkata, oh kalau nanti dia tidur maka dia bangun sendiri. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dia sudah mati. Tetapi walaupun Lazarus sudah mati, Yesus tetap datang ke rumah itu lalu punya kuasa untuk membangkitkan dia. Itulah sebabnya kenapa kita sabar menunggu waktu Tuhan, karena Yesus itu Maha Kuasa. Jangan kita batasi besarnya persoalan kita, pergumulan kita, karena Yesus itulah bahkan kebangkitan. Yesus berkata, akulah kebangkitan, barang siapa percaya kepadaku maka dia akan dibangkitkan. Tetap kuat, karena kita tahu Yesus Maha Kuasa dalam hidup kita. Yang terakhir, kenapa kita sabar menunggu waktu Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita, ayat 5. Di situ dikatakan memang Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Saudara dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kita, maka saya percaya hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, itu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Orang tua saja di bumi, kalau dia punya orang tua yang baik, yang mengasihi anak-anaknya, selalu dia pikirkan, rancangkan yang baik dalam hidup kita. Bukankah Allah itu jauh lebih lagi? Ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati di salib. Sehingga Paulus bilang, bagaimana ia tidak menganugerahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apapun persoalan kita hari-hari, ingat, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu Maha Kuasa, dan Tuhan itu mengasihi kita. Doa saya, Tuhan memberkati. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.